Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anakku pelajar SMA dan Madrasah Aliyah di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan Pak Muhammad Sodli MPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini kita akan belajar materi tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Anak-anakku sekalian, sebagai manusia yang berpancasila, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia ini didasarkan pada landasan hukum sebagaimana yang terdapat pada pasal 28E ayat 1 dan 2, pasal 28I ayat 1, juga pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan beragama merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Ini yang dimaksud dengan kemerdekaan beragama. Anak-anakku sekalian, bahwa setiap orang memiliki kemerdekaan beragama. Tetapi, apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh. Kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Kemudian yang ketiga, bahwa kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing. Setiap manusia tidak diperbolehkan menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Landasan hukum kebebasan beragama diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pasal 28E ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Inilah landasan hukum kebebasan beragama Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
sebagai landasan konstitusional. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa hak kebebasan beragama tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun. Hal ini telah diatur di dalam pasal 28I ayat 1 yang menyatakan bahwa hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, harus adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang ada di negara kita. Yang kedua, tiap-tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban dan hak serta kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama yang bersangkutan, mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang dia kehendaki. Kemudian yang keempat, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap golongan umat beragama serta pelindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Anak-anakku sekalian, dalam rangka untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama, pemerintah mencanangkan adanya tri kerukunan umat beragama. Tri kerukunan itu meliputi yang pertama adalah kerukunan antar umat seagama. Yang kedua, kerukunan antar umat yang berbeda agama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, ketiga tri kerukunan umat beragama ini, mari kita akan sama-sama bahas satu persatu. Anak-anakku sekalian, marilah kita kupas satu persatu apa yang dimaksud dengan konsep tri kerukunan beragama tersebut. Yang pertama adalah kerukunan antar umat seagama. Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih ditolerir. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan adanya sikap saling bermusuhan, saling menghina, dan saling menjatuhkan. Kemudian yang ketiga, perlu dibina adanya sikap menghormati dan toleransi perbedaan selagi perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Anak-anakku sekalian, yang kedua adalah kerukunan antar umat berbeda agama. Kerukunan antar umat berbeda agama merupakan suatu cara atau sarana untuk mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama atau berbeda keyakinan dalam proses pergaulan di masyarakat. Tetapi ini bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya
fanatisme ekstrim dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam masyarakat. Intinya bahwa setiap ajaran agama pasti mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan agamanya saja, tetapi juga harus mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Anak-anakku sekalian, kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan negara kita mempunyai berbagai aneka ragam agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bagaimana agar perbedaan-perbedaan itu tetap dapat mewujudkan adanya persatuan dan kesatuan bangsa? Maka kita perlu membangun adanya kerukunan antar umat beragama. Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Toleransi merupakan sesuatu hal yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi. Walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Contoh sikap toleransi adalah yang pertama, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Yang kedua, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Dan yang ketiga, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Demikianlah anak-anakku sekalian, penjelasan singkat materi tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Mudah-mudahan materi singkat ini dapat membantu kalian di dalam memahami materi tersebut dan memicu kalian untuk lebih mendalami materi yang lebih bagus lagi, yang lebih luas lagi tentang kebebasan beragama di Indonesia. Demikianlah anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya marilah kita jaga kerukunan hidup antar umat beragama. Jaga toleransi antar umat beragama. Sehingga kita benar-benar tercipta kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras. Karena pada dasarnya kita adalah satu bangsa, satu tanah air, satu pemilik negara tercinta ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.